Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran tematik ya. Kita hari ini membahas yaitu tentang pelajaran tematik, yaitu pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3 subtema 3 tema 1 ya. Yaitu materi kelas 4. Di sini Bapak akan sedikit membahas yaitu di pembelajaran 3 ya, dan di sini ada salah satu percakapan gitu ya. Sungguh kaya gitu ya, bahwasanya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia kita harus bersyukur gitu ya dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda tentunya, mengenal juga kita ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan kekas daerahan ya. Contohnya kemarin kita sudah membahas ya, apa itu makanan-makanan khas setiap daerah gitu ya. Selanjutnya di sini ada latihan gitu ya. Ya, berlatih beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak gitu ya, maka akan semakin banyak pula suara yang kita akan dengar. Dan di sini ada dua gambar ya. Dan di sini yang satunya berteriak di suatu lapangan sepak bola, yang satunya lagi berteriak di tempat kamar mandi. Jadi pertanyaannya, pernahkah kamu mencoba teriak di lapangan? Apa yang terjadi? Nah, di sini tentu kita akan berpikir gitu ya. Ketika kita berteriak di lapangan, maka suara itu akan keras gitu ya, tidak memantul gitu ya. Sedangkan ketika kita gitu ya berteriak di kamar mandi, suaranya itu akan memantul. Nah, apa perbedaannya? Jelas ya. Kalau di lapangan itu suaranya tidak terpantulkan gitu ya, sedangkan di kamar mandi pasti akan terpantul, dan itu mudah didengar oleh orang yang ada di sekitarnya ketika kita berada di lapangan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan gitu ya pemantulan dan penyerapan bunyi gitu. Nah, ini adalah salah satu muatan IPA gitu ya. Nah, bunyi itu dapat sebelumnya gitu ya, masuk pemantulan penyerapan bunyi ya. Bapak mengingatkan sedikit mengulas gitu ya. Sebelumnya Bapak juga sudah membahas tentang beberapa cerita gitu ya, bahwasanya cerita itu mengandung unsur ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini harus diingat kembali ya, bahwasanya setiap gagasan pokok atau gagasan pendukung itu pasti terdiri dari paragraf. Nah, apa itu gagasan pokok ya? Sedikit mengulas. Gagasan pokok itu adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung, masih ingat apa itu gagasan pendukung? Ya, betul. Gagasan pendukung adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu pasti memiliki gagasan pendukungnya di bawahnya gitu, atau setelahnya gitu ya. Nah, di setiap gagasan pokok dan gagasan pendukung pasti terdiri dari kalimat. Nah, apa itu kalimat? Kalimat itu pasti terdiri dari beberapa kata. Sedangkan paragraf yaitu terdiri dari beberapa kalimat. Seperti itu ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya pembahasan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi gitu ya. Nah, di sini adalah bunyi dapat dipantulkan dan diserap gitu ya. Yang pertama itu adalah pemantulan bunyi ya. Di sini ada sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Nah, seperti halnya tadi ketika kita berbicara di dalam ruangan tertutup ya, misalnya di kamar mandi, maka suara itu akan terpantul gitu seperti benda kelereng. Demikian juga dengan bunyi. Nah, ini sama ya dengan percobaan tadi ya. Bunyi juga dapat memantul jika dalam merambatnya dihalangi oleh benda yang memerlukan permukaan keras ya, seperti kayu, kemudian kaca, dinding atau besi gitu ya. Nah, tahukah kalian bahwasanya kita itu dapat mendengar suara itu kira-kira berapa frekuensinya? Ada yang tahu? Nah, ini adalah salah satu pemahaman gitu ya. Nah, kita dapat mendengar suara itu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu ya. Kita dapat mendengarkan gitu ya bunyi. Nah, selanjutnya itu adalah penyerapan bunyi. Nah, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak ya.
Benda permukaannya lunak, benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya ya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Nah biasanya penyerapan bunyi ini dipasang pada alat-alat seperti misalnya senapan gitu ya. Nah senapan itu biasanya kenapa tidak ada suaranya? Biasanya sudah dipasang penyerap bunyi atau peredam bunyi gitu ya. Kemudian dinding-dinding langit gedung, biasanya di gedung-gedung gedung-gedung untuk pertemuan itu dibuat memang kedap suara gitu ya, tidak sampai terdengar di luar, seperti studio rekaman, gedung bioskop gitu ya. Kenapa gedung bioskop itu suaranya tidak sampai keluar? Karena di dalamnya itu dilapisi dengan bahan-bahan tersebut seperti busa gitu ya, sehingga suara itu tidak terpantul sampai ke luar. Kemudian macam-macam bunyi. Nah, macam-macam bunyi yang pertama itu ada gaung atau keredam ya. Gaung atau keredam tadi contohnya ya peredam ya kalau kita ketahui yang saat ini gitu ya. Nah, tapi di sini adalah namanya keredam ya. Gaung atau keredam itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya bunyi pantul itu mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Jadi di sini ketika kalian menggaung misalnya atau bersuara di suatu tempat yang tinggi, kemudian kalian bersuara, suara pantulnya itu kadang tidak asli atau tidak suara kalian asli gitu ya, karena itu adalah suara pantul gitu ya. Selanjutnya gema. Nah, gema ini biasanya sering terjadi ya ketika kalian misalnya gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh ya. Nah, ini adalah dari sumber bunyi. Ini kurang lebih aja sebenarnya ya. Setelah bunyi asli selesai terucapkan, jadi bunyi pantul terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi ini mantul ya. Contohnya misalnya ketika kalian mengucapkan suara di daerah bukit. Nah, ini bisa menyebabkan suara gema gitu ya. Nah, gema ini biasanya terjadi juga di gua, tidak hanya di daerah bukit saja, di gua, lembah, kemudian bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaan keras dan rapat. Selain itu juga gema dapat. Nah, mungkin itu saja pembahasan Bapak sampai cukupkan di sini ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.